Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Malam hari ini kita akan mencoba untuk melakukan review, melakukan evaluasi dari yang sudah kita buat pagi tadi. Bagaimana peluang dan hasil yang ada dari analisis pagi untuk satu hari ini. Apakah ada peluang, apakah kita bisa mendapatkan dari potensi yang ada atau sebaliknya bahkan justru membuat kita menjadi jauh dari yang kita harapkan. Kita akan coba untuk melihat dulu sebelum market bergerak, sebelum semuanya berjalan maksimal ya. Kita tadi sudah buat satu pemetaan kecil di pagi hari sehingga marketnya belum bergerak panjang, kita sudah memberikan entry point-nya sehingga ada potensi, ada peluang yang bisa kita dapatkan meskipun mungkin tidak sesuai dengan target utama kita. Yang pasti kalau kita amati, perhatikan yang pertama untuk sell stopnya, buy stopnya tidak tersentuh. Yang pertama, sell stopnya tersentuh di sini ya. Begitu tersentuh ada potensi yang bisa kita dapatkan sekitar hampir 200 dalam satu candle sudah bisa kita dapatkan peluang dan potensinya. Kemudian diikuti oleh limitnya tersentuh kemudian memantul ke atas, dan ini juga sudah kita dapatkan tadi, bahkan sudah kita share di grup ya. Ada sekitar 590 sekian, hampir 600 dari titik entry-nya, sehingga ini sudah lebih dari cukup untuk target per hari ya. Bahkan satu transaksi pun sudah cukup. Kita sudah sampaikan ini, sell stopnya dapat, buy limitnya dapat. Nah sekarang habis naik tidak menyentuh buy stopnya, kembali turun. Ini kelihatan tersentuh, tetapi karena untuk harganya masih belum tersentuh, mungkin ada perbedaan spread. Ini di tempat saya tidak tersentuh, artinya masih dalam posisi limit. Ini masih buy limit 0,25 kurang sedikit. Andaikan tadi tersentuh sedikit, untungnya juga luar biasa. Tetapi ya sudah, semuanya kita tidak bisa kita berharap terlalu jauh karena sudah kita tentukan minimal 2 transaksi sudah lebih dari cukup untuk target harian kita. Ini tentu tidak selalu teman-teman harus mengikuti seperti hanya yang kita sampaikan. Tentu sesuaikan dengan gaya masing-masing. Yang kita sampaikan adalah satu informasi yang mungkin bisa jadi sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya nanti menyesuaikan dengan teknik trading kita, dengan gaya kita, dan dengan sistem yang kita gunakan. Minimal ada gambaran di sana, ada referensi untuk kita mengambil peluang dari update yang bisa kita lihat nantinya. Satu contoh, ketika kita menempatkan peluang buy limit atau sell limit, kemudian ternyata marketnya berbalik. Kalau kita tidak menguasai risk management, kalau kita hanya berharap yang kita analisakan selalu sesuai, ketika kita menempatkan peluang buy atau buy limitnya tersentuh kemudian ternyata turun, kemudian yang ada di kepalanya berpikir pasti naik, pasti sesuai, tanpa menguasai manajemen risiko, nanti yang ada menyalahkan. Analisanya jelek, analisanya tidak valid, analisanya tidak tepat, justru malah
nyungsep, justru malah longsor. Maka kembali ke manajemen risiko yang kita gunakan. Kalau kita hanya berpikir, kalau kita hanya melihat analisa itu harus tepat, analisa itu harus valid, maka tidak cocok untuk mengikuti bisnis trading seperti ini. Karena tidak cukup kita hanya memahami analisanya, tidak cukup kita menempatkan buy dan sell-nya, tidak selesai sampai di situ. Ada resiko yang harus kita siapkan di sana. Dan tidak seorang pun bisa membaca pasti. Ya, jangan berharap di luaran sana juga memberikan analisa itu pasti, tidak ada yang pasti. Mungkin saja pas kebetulan dia analisa tepat, kemudian diupload, bahkan profitnya besar. Kalau kita hanya terjebak dengan kondisi seperti itu tanpa kita tahu dasarnya, tanpa kita tahu manajemen risikonya, yang terjadi ya kita mengandalkan itu, analisa itu. Padahal sudah kita sampaikan, analisa ini hanya membantu cara berpikir kita, menentukan potensi dan probabilitas arah itu kemana secara umum. Dan itu tidak pasti. Yang pasti itu kita siapkan resikonya. Sehingga market bergerak naik, bergerak turun tidak menjadi masalah. Sekali lagi yang sudah kita sampaikan, analisa itu seperti yang kita sampaikan sebelumnya, hanya membaca probabilitasnya, dan itu yang paling penting tetap kita ikuti dengan risk manajemennya. Sehingga ketika sudah menjatuhkan pilihan kita entry-nya buy maupun sell, kemudian pada akhirnya marketnya berbalik, tidak masalah. Yang terpenting sudah ada manajemen risikonya, di mana kita nanti exit, di mana kita nanti menentukan recovery-nya. Jadi jangan pernah berharap ketika kita analisa buy marketnya langsung naik, ini pasar bukan punya nenek moyang kita, sekali lagi, sehingga harus betul-betul menguasai di sana. Kalau kita yang dicari hanya valid, dan valid tidak akan pernah ketemu. Intinya kita mampu membaca potensi, memanfaatkan profit, exit, entry, salah, recovery, selesai. Evaluasi, analisa ulang, terus begitu. Jadi kalau misalkan sudah terjadi seperti ini, marketnya sudah bergerak datar lagi, tidak ada kecenderungan yang lebih kuat, maka kita update, kita perbarui. Yang ini kita hapus, yang ini kita hapus, yang sudah selesai biar. Oke. Nah sekarang kondisinya seperti ini. Ini kemana ini arahnya lagi? Nah, dari pergerakan yang ada, setidaknya kita bisa membaca pelan-pelan dari historinya. Ya. Kenapa harus histori? Karena memang market tidak beda jauh. Ya. Kalaupun dia bergerak terlalu jauh, selalu ada bekas yang ditinggalkan, selalu ada jejak yang ditinggalkan. Dan itu memberikan petunjuk buat kita kemana kemungkinan terbesar market itu bergerak. Contoh yang terakhir sekarang. Contoh yang terakhir, perhatikan di sana, kita coba perbesar, kita coba perkecil, nanti akan ketemu di situ di mana ada level, di mana ada penolakan. Di sini kalau kita lihat di sebelah kiri ada namanya level support. Di sini ada support. Di sini ada support. Ya, kemudian naik, habis mendekati support kemudian terpental atau ditolak oleh buyer dengan penolakan yang luar biasa. Diawali dari penolakan kecil di sebelah kirinya merah, ada penolakan, kemudian mencoba kembali mendekati levelnya, ternyata ditolak. Maka ini minimal ada petunjuk mau naik. Jejak yang ditinggalkan
dari candle yang terbentuk ini adalah wujud dari penolakan buyer. Kalau kita amati dari sumbunya ini panjang, kemudian bodinya mulai mengecil, terakhir mulai mengecil. Kemudian nanti ketika ini ditutup dengan posisi bullish, maka kemungkinan terbesarnya lagi dia akan kembali naik lagi. Tetapi diingat, di sini ada level yang dekat, lebih dekat ya, level yang terdekatnya atau resisten yang terdekat di sini. Maka kita uji di sini nanti ya, meskipun ini bullish, ketika berada di levelnya belum melewati cukup panjang atau belum terlalu berpengaruh signifikan, ini pun bisa memantul kembali atau pullback. Ini pun bisa pullback nanti, kembali ke titik awal, ke titik support lagi. Kalau ini nanti ditutup dengan posisi masih berada di level resisten yang terdekatnya. Sebaliknya, ketika ini nanti dia lewat, maka kemungkinan terbesar nanti akan bergerak naik lagi. Sampai di mana? Menguji level lagi di sini. Sehingga ketika nanti kita mengambil posisi buy ya, mengambil posisi buy, target kita mendekati levelnya di sini. Target kita mendekati levelnya di sini. Kenapa enggak ngambil yang cukup di sini, yang di atasnya atau level di atasnya? Biasakan untuk bertahap dulu. Kita ini bermain pendek ya, bermain day trading sekali lagi, beda dengan yang swing. Ya, cari target yang lebih realistis dulu yang bisa kita dapatkan. Dari sini kalau nanti entry sampai di atas ini sudah sekitar 200-an ya. Kalau nanti ditutup seperti ini. Kalau nanti ditutup dengan posisi di bawahnya lagi, apakah bisa? Dari pola yang terbentuk bisa jadi, bisa saja ya. Dari pola yang terbentuk ini ada hammer, kemudian diikuti nanti konfirmasi candle bullish, bisa saja kita ambil posisi buy meskipun belum melewati levelnya ya, karena ini sudah menjadi petunjuk market ini akan berbalik. Tetapi jangan lupa, meskipun kita sudah menentukan titik entry kita buy, maka resiko harus kita perhatikan. Di mana resikonya? Yang paling terlihat ini ada di sini, ada level, tetapi diingat jauh apa enggak, 400 sekian sebenarnya sudah cukup, masih bisa untuk dijadikan sebagai area untuk stop loss-nya kalau kita ambil posisi buy di situ. Targetnya di mana? Ya, target paling tidak yang mendekati atau sama dengan resikonya 475. Kalau di atas kita taruh ya lebih tinggi lagi, tidak apa-apa ditaruh di atasnya sedikit. Ya, kita bisa targetkan di sana. Kenapa kita menggunakan perbandingan yang sama? Kita kasih lebih sedikit ya, bukan sama tapi lebih sedikit. Yang pertama, ini masih posisi wajar, jadi kita resiko masih sekitar 500 ya, 400 sekian, dan ini masih wajar untuk kita mengambil resiko. Target ini kita juga mengambil yang wajar dalam satu transaksi, 500 sekian mendekati 600 ini juga masih wajar. Kalau kita mengambil terlalu tinggi, mengambil di sini dan ini jaraknya cukup jauh atau misalkan 2 kalinya nanti cukup jauh, kita nanti keburu tidak tersentuh. Boleh-boleh saja, sah-sah saja kita menentukan TP di sini, tidak masalah. Ya, yang terpenting sudah kita buat satu sistemnya. SL tentukan di sini. Namun demikian nanti untuk selanjutnya ketika running kita bisa melihat kondisinya. Apakah pergerakan naik ini masih cukup kuat? Dari mana kita melihat? Dari pergerakan demi pergerakan, dari volume yang terbentuk pendek dan panjangnya, dari penolakan yang ada sumbunya ya, apakah ada banyak penolakan di situ, nanti kita bisa lihat momentum itu akan terbentuk ketika dia ketebalannya kuat.
tidak banyak penolakan, artinya masih berpotensi lanjut. Sebaliknya ketika di atas nanti banyak penolakan, maka hati-hati di levelnya tidak tersentuh, banyak penolakan, maka bisa jadi kembali pullback turun lagi. Ini yang nanti kita perhatikan. Mudah-mudahan review ini bisa membantu teman-teman semuanya. Ini sekarang jam 19.58, kurang 2 menit, sangat kecil sekali kemungkinan ini berbalik menjadi warna merah. Sehingga bisa dipastikan nanti akan terbentuk candle warna hijau dengan cukup tebal melewati levelnya. Sehingga potensi untuk bergerak naik masih terbuka lebar. Nanti silakan tentukan sendiri sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan target kita, sesuai dengan sistem yang kita gunakan. Yang terpenting saya selalu sampaikan, ingat di sini ada level targetnya terdekat dulu. Kemudian kalau kita mengambil cukup jauh, resikonya karena jauh, ya silahkan nanti selanjutnya kita bisa exit lebih awal ketika sudah dapat profit. Bukan berarti kita kecil diambil, enggak. Belajar juga kita menahan profit selagi tekanannya masih kuat. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu besok pagi dan mudah-mudahan juga bisa profit semuanya sampai hari ini, besok dan seterusnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.